Baik, setelah kemarin kita bahas yang untuk unit usaha dari Koperasi Desa Merah Putih, sekarang yang juga tidak kalah penting adalah niatan dari Koperasi Desa Merah Putih untuk membuat unit usaha simpan pinjam. Seperti apa sebaiknya si unit usaha simpan pinjam dari Kopdes Merah Putih itu? Apakah sama saja dengan yang lain atau bagaimana? Yang pertama-tama kita perlu ingat dulu bahwa semangat dan tujuan utama dari unit simpan pinjam di Kopdes Merah Putih sebagaimana yang disampaikan oleh para pejabat yang terkait dengan program Kopdes Merah Putih ini adalah tujuannya untuk menggeser rentenir, pinjol, dan yang sejenisnya yang memang sudah membuat banyak masyarakat kita menghadapi situasi yang sangat sulit. Ini tujuan yang sangat bagus ya, dan memang sudah tahap urgent untuk segera dilakukan. Tapi bukan hanya itu, kita juga perlu mengingat bahwa kalau tujuannya seperti itu, yang utama juga menjadi sasaran adalah masyarakat mikro, masyarakat ultra mikro yang lebih terbatas lagi ekonominya, bahkan masyarakat nano mikro yang mungkin penghasilannya sehari 10.000 atau tidak jelas ada penghasilan atau tidak begitu ya. Jadi ini sasarannya adalah terutama dalam masyarakat yang kondisi ekonominya amat sangat terbatas. Dengan demikian kita mesti paham bahwa unit simpan pinjam yang seharusnya dikembangkan oleh Koperasi Desa Merah Putih itu mestinya ya menggunakan strategi yang sama sekali berbeda dengan KSP yang sudah ada, unit simpan pinjam yang ada di koperasi serba usaha yang sudah berjalan, atau Baitul Mal, BPR, KUR, atau Mekar, atau apalah semua fasilitas-fasilitas yang semacam itu yang sudah ada di tengah masyarakat, itu ya biar berjalan sebagaimana sudah berjalan. Tetapi kalau unit simpan pinjam Kopdes Merah Putih seharusnya ya menggunakan strategi yang berbeda karena tujuannya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat bawah dan yang paling bawah terkait ketersediaan pinjaman yang selama ini mereka harus perginya ke rentenir, ke pinjol karena tidak ada lagi alternatif lain padahal kebutuhannya penting. Karena itu kalau unit simpan pinjam mau dibikin oleh Kopdes Merah Putih, maka dia harus memenuhi nih beberapa kondisi. Yang pertama, dia harus tersedia dekat dan relatif mudah dijangkau oleh si masyarakat itu. Misalnya, ya dia jangan jauh-jauh. Satu desa itu kalau misalnya di desanya adalah desa besar yang antar dusun aja berjauhan, ya berarti harus difikirkan mekanisme agar masyarakat di satu dusun itu bisa menjangkau. Tidak harus pergi dengan menempuh perjalanan yang luar biasa misalnya seperti itu. Jadi karena di Indonesia kan desanya itu kan macam-macam ya, yang besar, yang kecil, yang tempuhnya mudah, tempuhnya sangat sulit, itu ada semua kondisi-kondisi yang seperti itu. Yang kedua, si unit simpan pinjamnya itu haruslah dia itu bisa untuk keperluan apa saja. Enggak misalnya, harus untuk unit usaha, untuk buka usaha. Enggak begitu gitu. Karena kebutuhan dan keperluan yang penting itu bisa apa saja. Kemudian persyaratannya juga harus sangat mudah. Artinya nyaris tidak ada persyaratan. Kapan dia diperlukan dan urgent ya harus bisa gitu diwujudkan atau dipenuhi begitu. Paling tidak bisa diperkirakan, minggu depan kita bisa dapat, 2 minggu lagi misalnya. Artinya ada suatu mekanisme yang memudahkan si masyarakat ini untuk bisa mendapatkan pinjaman itu. Kemudian angsuran yang di dalamnya ada jasa atau bunga pinjamannya. Yang pertama jasa pinjaman atau bunganya itu haruslah sangat dalam kemampuan dari si peminjam
Dan kemudian dia cara mengangsurnya juga bisa disesuaikan dengan kemampuannya si peminjam. Paling sedikit si peminjam ini bisa ikut terlibat ketika menentukan, oh ini nanti pinjamannya bagaimana cara pengembaliannya dan seterusnya. Terus kemudian dia juga mestinya nggak cuman sekedar memberi pinjaman. Jadi mekanisme dari simpan pinjam yang diberlakukan di unit simpan pinjamnya Kopdes Merah Putih itu juga harus ada unsur pendidikannya. Pendidikan kepada masyarakat kita yang masih serba terbatas akses pendidikannya ini diberi pendidikan yang membuat mereka itu bisa kemudian belajar berdisiplin menabung, menyisihkan walaupun hanya Rp100 per hari atau Rp500 per minggu atau Rp2.000 per bulan. Pokoknya ada pendidikan itu untuk kemudian juga diberi pendidikan kesadaran secara sederhana bagaimana cara mengelola keuangan rumah tangga yang serba amat sangat terbatas, kemudian kesadaran bahwa bagaimana kita menentukan prioritas, mana yang penting, makan sehat yang penting untuk anak-anak atau pendidikan dan seterusnya. Pendidikan-pendidikan yang semacam itu yang membuat masyarakat kita yang serba terbatas ini kemudian tergugah, terbangun percayaan dirinya dan sebagainya, dan terbangun kedisiplinannya di dalam dia mengelola keuangan yang serba terbatas itu. Sehingga dia bisa menyimpan sedikit-sedikit, kemudian mengakses pinjaman, kemudian dia juga terbangun kebiasaannya untuk berdisiplin di dalam pengelolaan keuangan, dan kemudian dia juga jadi seperti punya support system, punya tempat kemana dia bisa datang dan tahu bahwa dia punya teman-teman di situ, bahwa ini adalah kemana dia bisa istilahnya mengadu gitu ya untuk kesulitannya atau harapan-harapan masa depan dan seterusnya. Nah, jadi kalau unit simpan pinjam yang dibangun oleh Kopdes Merah Putih itu dibangunnya itu benar-benar berbasis pada kebutuhan yang ada dan realita yang sesungguhnya yang ada di antara masyarakat yang amat sangat di lapis terbawah dengan kondisi ekonomi yang amat sangat terbatas, itulah baru dia itu punya arti penting dan punya makna atau dampak yang strategis dalam meningkatkan ekonomi dan kondisi masyarakat di desa juga di kota yang kondisinya itu mereka itu ekonominya sangat terbatas sehingga sehari-hari itu mereka hanya bisa bergantung pada rentenir dan pinjol. Nah, bagaimana itu caranya yang seperti itu tuh? Caranya untuk mengembangkannya seperti itu balik lagi ke ingat bahwa rumus dari pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang kita sudah pernah bahas sebelumnya adalah dengan membentuk kelompok-kelompok kecil ketika memberi pendampingan, pendidikan atau pemahaman terhadap apa dan bagaimana Koperasi Desa Merah Putih, kemudian bagaimana mereka didampingi untuk bisa memutuskan apakah mau bikin Koperasi Desa Merah Putih yang seperti apa dan bagaimana. Nah, kelompok-kelompok ini sekaligus bisa dijadikan kelompok-kelompok simpan pinjam. Nah, kelompok-kelompok simpan pinjam karena dia itu kecil, maka model-model pendidikan masyarakat yang langsung bisa dilaksanakan pada ibaratnya tuh satu kelompok tuh jadi kayak kelas gitu, kelas kecil gitu, 25 orang kah, 30 orang maksimal atau 20 orang. Sehingga kemudian si kelompok ini bisa didampingi untuk mereka bisa membangun kebiasaan menabung atau bukan menabung ya, lebih tepatnya tuh menyimpan. Nah, simpanannya ini kalau di dalam koperasi kan ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Inilah yang kemudian dijadikan modal kelompok bersama. Jadi modal kelompok inilah yang kemudian nanti diatur untuk menjadi secara bergiliran dipinjamkan kepada anggota-anggotanya. Nanti jasa dan bunga pinjamannya, angsurannya, cara mengangsurnya dan sebagainya itu dirembuk bersama di kelompok itu dan disepakati bersama sehingga akan menjadi sesuai dengan kemampuan yang ada pada anggota dari kelompok itu. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, modal bersama di dalam kelompok akan bertambah. Dari mana? Ya dari setoran wajib yang mereka akan selalu setorkan, entah Rp1.000 per minggu, entah seperti apa sesuai dengan kesepakatan di kelompok itu, dan juga dari jasa atau bunga pinjaman.
jasa bunga pinjamannya juga nggak gede, sesuai dengan kesepakatan yang ada di kelompok itu saja, dan cara mengangsurnya juga sesuai dengan kesepakatan yang ada di kelompok itu. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu, modal yang terkumpul di dalam kelompok itu, yang mana berasal dari modal mandiri anggotanya, itu akan semakin besar, sehingga akan makin memperbesar juga kesempatan bagi anggota di kelompok itu untuk meminjam. Mungkin pagunya yang meningkat, atau lebih banyak anggota yang bisa meminjam pada satu waktu yang sama, dan seterusnya. Nah, kemudian pada gilirannya nanti, antar kelompok itu kemudian barulah menyatu di level desa, dia akan menyatu menjadi unit simpan pinjam di koperasi desa Merah Putih. Nah, koperasi desa Merah Putih itu anggotanya bukan individu, anggotanya adalah kelompok-kelompok. Jadi nanti pengurus-pengurus dari wakil kelompok itu akan mewakili kelompoknya menjadi anggota di Kopdes, di unit simpan pinjam Kopdes Merah Putih. Dengan demikian apa yang terjadi? Nanti sebagian dari aset modal kelompok itu disetorkan di level koperasi, sehingga nggak ada tuh uang yang idle di kelompok. Mungkin kan ada nih kelompok yang modal kelompoknya itu berlebih, misalnya tidak terlalu banyak anggota kelompok yang meminjam. Tetapi ada juga kelompok yang kebutuhan modal untuk dipinjamkan kepada anggotanya lebih banyak daripada modal yang ada di dalam kelompok itu, sehingga itu bisa dipinjamkan dari kelebihan modal kelompok lain. Nah, itu semua diatur di level koperasi desa. Koperasi desa ini nanti juga bisa mendapatkan bagian dari jasa atau bunga pinjaman yang dilaksanakannya tuh pinjaman antar kelompok. Dengan demikian, baik modal di kelompok maupun modal di koperasi desa bisa terus bertambah, baik dari setoran simpanan yang teratur maupun dari jasa atau bunga pinjaman. Dengan adanya kelompok-kelompok ini dan dengan adanya modal mandiri, itu lama-lama nanti akan ada tuh ide-ide untuk usaha bersama, berproduksi bersama misalnya, dan lain-lain sebagainya, termasuk misalnya membuat usaha sembako kah atau apa, dan lain-lain yang merupakan kebutuhan atau potensi-potensi usaha yang memang ingin dikembangkan oleh kelompok-kelompok di Kopdes Merah Putih itu. Sehingga yang berkembang dari kelompok itu tidak hanya terbatas pada Simpin. Apalagi kalau mekanisme pendidikan yang dilaksanakan di kelompok-kelompok maupun di level koperasi itu juga berkembang. Memberi wawasan tambahan, memberi jaringan yang lebih luas kepada para anggota kelompok maupun pengurus-pengurus koperasinya, dan lain sebagainya. Pertanyaan lagi adalah, lalu kapan nih modal dari koperasi desa itu dibutuhkan untuk model simpan pinjam yang seperti ini? Modal yang bukan berasal dari anggota bisa saja suatu saat ditambahkan kepada modal yang mandiri, apakah itu di level koperasi desa maupun nantinya disalurkan oleh koperasi desa ke kelompok-kelompok. Tetapi ini haruslah dalam kondisi yang memang sudah solid. Misalnya kelompok-kelompok bisa menjamin mekanisme referensi. Kemudian koperasi desa juga bisa menggunakan mekanisme referensi itu untuk menjamin anggota-anggota mana atau kelompok-kelompok mana yang bisa disalurkan pinjamannya lebih dari modal mandiri yang sudah terkumpul di kelompok atau di koperasi desa. Jadi tidak sembarangan yang namanya modal dari luar, apalagi itu modal hutang, masuk ke dalam mekanisme simpin di dalam kelompok-kelompok maupun di level koperasi desa. Demikian model kemandirian ekonomi yang selayaknya dibangun oleh koperasi desa Merah Putih. Jadi bukan menggelontor uang dari luar yang itu nanti bisa bahkan membuat berbagai macam kondisi yang intinya adalah non-performing loan. Ingat, ketika koperasi desa Merah Putih dalam kondisi tidak mampu mengembalikan uang pinjamannya, itu berarti
anggota-anggotanya berhutang. Dengan demikian, yang namanya kemandirian ekonomi itu betul-betul dibangun dari akar. Kalau sudah seperti ini, maka yang dibangun oleh unit simpan pinjam Koperasi Desa Merah Putih itu benar-benar sesuatu terobosan yang kemudian memungkinkan bagi masyarakat di desa, di kota yang memang ekonominya amat sangat terbatas, itu dibantu untuk bisa naik kelas menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri secara ekonomi. Semakin bisa mengembangkan dirinya, kapasitas dan potensinya. Demikian saya menyampaikan pemikiran saya terkait Koperasi Desa Merah Putih. Semoga bisa menjadi bahan diskusi kita bersama untuk kebaikan bersama agar Koperasi Desa Merah Putih itu betul-betul menjadi program yang dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat kita, terutama masyarakat mikro, ultramikro, nanomikro, dan semua yang amat sangat terbatas kondisinya saat ini di Indonesia. Terima kasih.